Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, di depan saya ada satu unit motor Pega ZR ya, Pega ZR. Di sini motor sudah terbongkar ya di bagian blok piston dan di bagian head ya, blok head. Dan di sana nanti akan kita belah ya, karena di sana motor ngejim ya, atau bagian stangnya udah macet sama piston sudah lengket ya, pistonnya tidak bisa gerak, yang gerak hanya di bagian pen daun ya, pen daun kruk as, pen stang. Dan nanti akan kita belah ya, kita belah sama-sama. Dan di sini saya akan membahas untuk di bagian ini ya, di bagian silinder kop atau di bagian headnya ya. Sini ada boring dan ada head ya. Terkadang motor suka berisik ya di bagian head atau di bagian silinder kop. Yang sering terjadi itu motor berisik itu kemungkinan adanya part-part yang sudah rusak atau part-part yang sudah aus ya, karena kekurangannya sirkulasi oli atau part yang merek biasa ya, bahan-bahan yang merek biasa juga bisa ya menimbulkan suara. Di sini sengaja belum saya buka ya, sebagian bagian noken as, bagian pelatuk dan bagian pen-pen dan klep ya, belum saya buka juga di sini. Dan ini bagian ininya ya, bagian boring bisa diperhatikan, ini parah ya. Ini sangat parah, baret parah, karena di sana motornya tidak ada oli sedikit pun ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai bongkar. Ini sudah terbongkar ya, bagian klep, bagian noken as dan bagian templar ya sudah terbongkar. Tinggal kita lanjut pengecekan ya di sini. Apa aja sih yang bisa menimbulkan suara kasar atau suara kemelotok ya, suara gebrak-gebruk. Sini ya. Kita mulai dari ini. Di sini ada noken as di sini ya, noken as Jupiter. Kita bisa mulai dari noken as dulu ya.
Bisa diperhatikan di sini permukaan yang tidak rata di sini ya. Ini tidak rata permukaannya. Ini sangat berpengaruh ya kepada suara. Ini sangat berpengaruh kepada suara. Yang aslinya itu di sini ya, nah. Ini permukaan yang asli, dan ini yang sudah termakan di sini terlihat. Jadi ini akan menimbulkan suara. Kapan ini bisa menimbulkan suara? Ketika ada pergerakan ya di sini. Dan bagian ini yang akan menggerakkan klep ya dan rocken arm di sini. Sehingga kalau tidak ada rata atau kalau di permukaannya tidak rata di sini akan menimbulkan suara ya, karena ada titik yang kosong ya. Karena ada titik yang kosong, sehingga ini ketika pergerakan seperti mendapatkan lombang ya atau gajlugan, sehingga tidak akan rata walaupun kita setel untuk di bagian setelannya di sini, walaupun sudah rapat tetap ini akan menimbulkan suara ya, karena di sini tidak rata. Nanti untuk penggerakan di bagian templar ya atau di bagian rocken arm ini pelatuk. Oke, yang pertama di bagian noken as ya yang akan bisa menimbulkan suara, dan di bagian tenaganya juga tidak akan dapat ya. Kemudian di bagian noken as terdapat bearing juga ya. Terdapat bearing juga di sini. Ini bagian bearing ya. Untuk di bagian noken as Jupiter itu di dalam di sini di bagian head itu tidak ada bearing ya, bagian aslinya itu langsung ke sini ya, ke head. Jadi tidak dapat bearing di sini. Tidak ada bearing, namun yang bagian luar ini ada ya bearing. Bearing juga ini bisa menimbulkan suara ya ketika sudah rusak atau sudah wajib diganti. Apalagi ini ya yang sudah seperti ini harus diganti juga nanti satu set sama noken asnya. Untuk cara mengecek bearing kita bisa digoyang-goyang seperti ini dan diputar sedikit-sedikit ya. Diputar sedikit-sedikit ketika ada jeda atau ketika seperti agak kasar ya. Berarti itu bearing memastikan bahwa bearing harus diganti. Ini. Kemudian yang tadi kita bilang ya, ini yang disebut pelatuk klep atau templar ya, atau rocken arm. Di sini juga bisa menimbulkan suara ya. Nah, di sini bagian sepatunya. Ini juga sudah haus. Memang sih belum berapa ya, belum seberapa, baru terkikis sedikit. Namun untuk di bagian mesin ini sangat berpengaruh kepada suara ya. Ini akan kasar suaranya, akan berpengaruh. Walaupun hanya terkikis sedikit. Di sini juga. Oke. Ini juga parah ya. Kemudian kita juga bisa mengecek di bagian pennya. Di sini ada pen untuk pengunci di sini ya. Untuk pengunci templar. Di sini kita bisa merabanya ya di sini. Jangan ada celah sedikit pun ya. Dan ini masih bagus untuk bagian pennya, namun di bagian templarnya ini sudah jelek ya. Kita bisa dengan cara mengakali, kita juga bisa ya di gerinda ini diluruskan kembali, diratakan kembali. Namun
Di sini akan saya ganti ya, saya tidak anjurkan untuk di gerinda, ini akan kita ganti juga. Namun untuk bagian pen ini masih oke ya, bagian pen masih bagus di sini. Oke, tidak ada celah di sini ya, tidak ada celah sedikit pun, masih bagus untuk bagian pen. Kemudian di bagian sini, ini juga bisa menimbulkan suara ketika setelannya kendor ya, atau ketika yang di sini habis. Untuk di batang klep, kapan ini bisa menimbulkan suara? Ketika batang klep yang sudah doer ya, di sini batang klep akan doer. Ketika doer, ini yang akan bisa menimbulkan suara ya, karena setelannya makin dalam, jadi makin jauh ya setelannya, itu akan bisa menimbulkan suara juga. Kemudian untuk di bagian per klep ini memang tidak seberapa ya, namun ini juga bisa menimbulkan suara ya, bagian per. Terkadang pemasangan yang terbalik per ini juga bisa menimbulkan suara ya. Per klep bisa menimbulkan suara ketika pemasangannya yang terbalik. Dan ini retainer, ini kuku klep. Kemudian di batang klep di sini ya, klep. Klep akan menimbulkan suara juga ya. Kapan dia akan menimbulkan suara? Ketika ini goyang. Ketika ini goyang, klep akan bersuara ya. Karena di sana ada terdapat bos di sana ya. Nah, di sini ada bos klep di dalam. Ini ada bos klep atau botolan klep ya, tempatnya seal klep. Dan ini batang klep ketika masuk di sini. Jadi untuk batang klep jangan sampai bos klep aus ya atau goyang. Ketika bos klep sudah aus, sudah mulai lubangnya sudah mulai besar, baru klep akan menimbulkan suara di sini ya. Jadi terjadinya lubang yang besar, jadi terjadinya itu apa ya? Jadi banyak celah ya, jadi semakin kencang, jadi semakin ada gesekan ya untuk di bagian batang klep. Agar jika bos klep yang sudah haus akan ada suara ngilitrik ya, akan ada suara ngilitrik. Sini. Kemudian settingan klep itu tidak berpengaruh kepada suara ya, settingan klep ini. Nah, ini settingan klep yang di sini yang sering kita sekur. Ini tidak akan bisa menimbulkan suara ya, namun di sini tenaga yang akan loyo jika permukaan ini sudah mulai mendalam, tenaga akan berkurang ya, atau tenaga akan kurang lah intinya ya. Namun tidak menimbulkan suara untuk di bagian settingan klep. Untuk di bagian settingan klep tidak akan menimbulkan suara ya. Kemudian kita bagaimana untuk cara mengecek atau memastikan bahwa bos klep masih bagus. Ini di sini ada bos klep, kita tutup pakai satu jari ya, kita colok seperti ini, kita tutup pakai satu jari, pakai ini ya, kita tutup. Kemudian batang klep kita tarik ya, harus ada suara. Nah, suara seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, kita coba lagi ya, kita tutup pakai satu jari yang ini, kita tarik. Nah, berarti itu bos klep masih bagus ya, dan di sini tidak ada goyang sedikit pun. Kita cek.
Oke, jadi seperti itu ya untuk cara analisa suara-suara kasar pada bagian silinder kop atau pada bagian head ya. Dan kita pastikan juga di bagian pen piston itu bagus ya, di bagian pen piston bagus, dan di bagian rantai kamprat juga bagus ya, karena bagian itu juga bisa terdengar kepada silinder kop ya, atau kepada head bisa